Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Septiana dengan NIM 857035107. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Saya mengambil materi pendekatan dalam pembelajaran IPA. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dalam mengajar IPA di SD, pendekatan menjadi sangat krusial karena materi IPA bukan hanya berisi kumpulan pengetahuan atau fakta, tetapi juga merupakan proses penemuan dan cara berpikir. Penggunaan pendekatan yang tepat bertujuan untuk mengubah pola belajar siswa dari sekedar menghafal menjadi memahami dan mampu menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pendekatan yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu pendekatan faktual. Pendekatan ini merupakan cara mengajar yang fokus pada penyampaian hasil penemuan IPA berupa fakta-fakta yang ada di alam. Tujuannya adalah agar siswa mengetahui kebenaran suatu objek atau fenomena secara nyata. Karakteristik dari pendekatan faktual ini yaitu pembelajaran bersifat informatif. Siswa diajarkan tentang hal-hal yang bersifat konkret, misalnya nama-nama planet, bagian-bagian tubuh tumbuhan, atau sifat benda. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu memberikan dasar informasi yang kuat bagi siswa sebelum masuk ke pemahaman yang lebih kompleks. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual itu lebih jauh lagi dari sekedar fakta. Di sini guru membantu siswa untuk mengorganisasikan fakta-fakta yang ada ke dalam suatu gagasan atau konsep yang lebih luas. Karakteristik dari pendekatan konseptual ini yaitu fokus pada pemahaman makna di balik fenomena. Misalnya, setelah mengetahui fakta bahwa air menguap saat dipanaskan, siswa diajarkan konsep perubahan wujud benda. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk membentuk kerangka berpikir logis pada siswa sehingga mereka bisa menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lainnya. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan ini mengintegrasikan lingkungan sekitar siswa ke dalam materi pembelajaran. Lingkungan dijadikan sebagai laboratorium alami sekaligus sumber belajar utama. Karakteristik dari pendekatan lingkungan ini yaitu materi berkaitan dengan apa yang dilihat dan dirasakan siswa sehari-hari. Contohnya, mempelajari ekosistem dengan mengamati kebun sekolah atau memahami polusi yang disebabkan oleh manusia dengan cara melihat kondisi sungai atau udara yang ada di sekitar desa. Tujuan dari pendekatan ini yaitu membantu pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna, serta menumbuhkan rasa peduli siswa terhadap kelestarian alam. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan sains, teknologi, masyarakat. Dalam pendekatan ini, IPA tidak dipelajari di dalam kelas, melainkan dihubungkan dengan perkembangan teknologi dan dampaknya bagi masyarakat. Karakteristik pada pendekatan ini yaitu menekankan pada kegunaan sains dalam menciptakan alat untuk membantu manusia serta mendiskusikan masalah sosial yang muncul akibat penggunaan teknologi tersebut. Tujuan dari pendekatan ini yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan inquiry.
Ini adalah pendekatan yang paling disarankan dalam pembelajaran IPA modern. Siswa tidak diberikan jawaban secara langsung, melainkan didorong untuk menemukan jawaban sendiri melalui serangkaian proses ilmiah. Karakteristik dari pendekatan ini yaitu melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, bertanya, melakukan percobaan sederhana, dan menarik kesimpulan. Tujuannya yaitu mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Pendekatan ini berpusat pada pemberian masalah nyata kepada siswa yang menuntut mereka untuk menggunakan logika sains dalam mencari solusinya. Karakteristik dari pendekatan ini yaitu langkah-langkahnya meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data analisis, hingga penarikan solusi yang paling tepat. Tujuan dari pendekatan ini yaitu mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan nilai atau pendekatan nilai dan sejarah. Pendekatan nilai dan sejarah ini merupakan pendekatan yang bersifat humanis. Pendekatan nilai menekankan pada aspek moral dan etika seperti kejujuran dalam melaporkan data pengamatan atau tanggung jawab terhadap makhluk hidup. Dan pendekatan sejarah menyajikan materi melalui kisah perjuangan para pahlawan terdahulu. Ini bertujuan agar siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan tersebut terus berkembang dan membutuhkan ketekunan yang besar. Kesimpulan dari materi yang saya jabarkan tadi yaitu pemilihan pendekatan pembelajaran IPA di SD tidak harus terpaku pada satu jenis saja. Seorang guru dapat mengombinasikan beberapa pendekatan tergantung pada tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Namun, poin utamanya adalah bagaimana menjadikan siswa sebagai subjek aktif, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap alam semesta. Dengan pendekatan yang tepat, IPA tidak lagi menjadi pelajaran yang membosankan, melainkan menjadi petualangan intelektual yang menyenangkan bagi siswa. Demikian tadi uraian materi pendekatan dalam pembelajaran IPA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.